Bab 8. Baru hari ini, ibu merasakan kegembiraan yang luar biasa, kata Lastri sambil menyeka air matanya dan tersenyum kepada Ichi. Lalu ia menoleh kepada Udin. Kamu sudah berbuat banyak hari ini, Din, sekarang kamu tidak perlu memasak untuk makan malam, kita bisa makan di luar, kata Lastri kepada Udin. Udin hanya tersenyum dan mengangguk. Ke Kempinski, Bu. Sesekali kita makan makanan ala barat, kata Ichi. Aduh jangan, mahal, uangnya tidak akan cukup, kata Lastri, yang selama ini mengurus dan mengelola semua uang untuk kebutuhan keluarga, yang merupakan hasil jerih payah Ichi. Tidak masalah, Bu, nanti juga akan tergantikan. Gaji direktur kan tidak sedikit, kata Ichi sambil merengek. Baiklah, tapi janji dulu sama ibu, kata Lastri. Janji apa, Bu? Ichi penasaran. Meskipun kamu telah menjadi direktur, kamu tetap harus menyetorkan semua penghasilanmu kepada ibu. Ibu yang akan mengurusnya. Setuju, kata Lastri. Oke, tapi ibu juga harus berjanji padaku, tidak akan memengaruhiku lagi untuk menceraikan Kang Udin. Jangan menghina lagi Kang Udin karena dia pengangguran. Karena di rumah ini bukan hanya Kang Udin yang pengangguran, ibu dan ayah juga pengangguran kan? Kata Ichi kepada Lastri. Malam itu di rumahnya, Ius bingung ketika mendengar Ichi berhasil memenangkan kontrak dari Bima Raya. Ia semakin kecewa karena tidak bisa mendapatkan Ichi. Ius malu, berpikir bahwa ia tidak akan pernah berani menginjakan kaki di keluarga Kusumah lagi, apalagi harus bertemu dengan Ichi. Selain itu, Ius juga bingung bagaimana menjelaskan kepada ayahnya ketika mengetahui di situs web Bima Raya terdapat beberapa perusahaan yang masuk daftar hitam, termasuk perusahaan milik ayahnya. Hal ini tentu akan berdampak besar pada kemajuan perusahaannya. Perusahaan mana yang masih mau bekerja sama dengan perusahaan yang sudah masuk daftar hitam Bima Raya? Tidak lama telepon dari Dudung berdering, Ius segera mengangkatnya. Kang, aku sudah membantumu membuat drama agar kau tetap bisa dekat dengan Ichi. Seolah-olah hasil Ichi ini karena bantuanmu. Apa? Aku tidak membantunya, kata Ius terkejut. Jadi Akang tidak menginginkan Ichi lagi? Tanya Dudung. Bukan begitu, tapi aku benar-benar tidak membantunya dan aku sudah kehilangan akal untuk mengejarnya lagi, kata Ius. Dudung tersenyum. Tenang saja, serahkan padaku. Semua orang sudah percaya kalau keberhasilan Ichi ini berkat bantuanmu, bahkan semua orang percaya kalau kau sudah tidur dengannya. Jadi kalau drama ini berjalan lancar dan Udin mendengarnya, Udin pasti akan menceraikan Ichi. Bodoh. Kapan aku tidur dengan Ichi? Ius marah. Sabar Kang, ini cuma drama yang aku rencanakan. Soalnya aku sangat berharap kamu bisa bersama Ichi, kata Dudung lagi. Telepon segera ditutup karena Ius melihat ayahnya datang. Ius. Perusahaan kita masuk daftar hitam Bima Raya. Aku mau tanya, kesalahan apa yang kamu buat hari ini di luar? Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa ayah mencurigaiku? Kata Ius balik bertanya. Aku tanya karena kamu tidak pulang selama 3 hari. Hanya kamu yang keluar, ujar ayahnya sambil melotot. Sepertinya direktur baru Bima Raya sedang melakukan reorganisasi perusahaan, jadi semuanya sedang dikaji ulang, kata Ius. Ayahnya mengerutkan kening. Mungkin juga. Tadi aku menelepon Ibu Susi untuk mengklarifikasi dan meminta waktu agar aku bisa bertemu dengan direktur baru tersebut, tetapi Ibu Susi mengatakan bahwa pencantuman perusahaan kita dalam daftar hitam adalah perintah langsung dari direktur, sementara direkturnya sendiri orang yang sangat tertutup, tidak mudah untuk ditemui. Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanya Ius. Besok Palapa akan mengadakan acara, direktur Bima Raya juga diundang. Ayo kita ke sana bersama besok. Kalau ada kesempatan, kita bisa bicara dengan direktur Bima Raya, kata ayahnya. Oke ayah, Ius mengangguk. Keesokan harinya, acara yang dimaksud digelar, Ichi datang mengenakan gaun termahal yang dimilikinya. Begitu pula Udin, Udin juga mengenakan setelan jas yang pernah dikenakannya waktu menikah dengan Ichi setahun yang lalu. Keluarga Kusuma sudah berbaris di depan tenda untuk menyambut kedatangan para tamu. Ada Karsidi, Isah, Unah, Dudung, Rukmini, dan beberapa pekerja Palapa lainnya. Saat hendak masuk, Ichi dan Udin berhenti karena dikejutkan oleh derit rem mobil Porsche yang tiba-tiba berhenti. Ius keluar dari mobil, Ius segera menghampiri Udin. Kamu menyewa dari mana setelan jas sebagus ini? Tanya Ius sinis. Bukan urusanmu, jawab Udin. Benar, tapi istrimu ada urusan denganku sekarang, kata Ius sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Ichi.
Urusan apa? Tanya Udin. Semua orang menyaksikan mereka, terutama keluarga Kusuma. Mereka terkejut, karena isu perselingkuhan Ius dan Ichi sudah menyebar di antara keluarga mereka, dan kini mereka melihat sendiri bagaimana mata Ius berkedip kepada Ichi. Ius kembali berbicara kepada Udin. Asal kamu tahu. Aku yang sebenarnya telah meloloskan pengajuan kontrak Ichi di Bima Raya, kata Ius sambil menepuk dadanya. Dengan cara apa? Udin pura-pura penasaran. Sebelum Ichi datang ke Bima Raya, aku sudah datang duluan menemui direktur untuk membatalkan kontrakku sendiri asalkan kontraknya diberikan kepada Palapa. Jadi tidak pantas Ichi masih bergaul denganmu, suami yang tidak berguna, kata Ius dengan nada menghina sambil berbohong tanpa rasa malu. Rukmini yang mengamati dari kejauhan mulai memahami inti persoalan, semua percakapan terdengar jelas. Jadi sudah sepantasnya Ichi datang ke Bima Raya siang hari, maksudnya pasti memberi Ius waktu untuk bernegosiasi terlebih dahulu dengan direktur Bima Raya. Artinya memang ada hubungan dekat antara Ichi dan Ius hingga bisa menyusun rencana seperti itu, pikirnya. Oh, begitu, kata Udin sambil tersenyum tanpa menunjukkan rasa terkejut. Sementara Ichi merasa bingung, sebab mulai terpengaruh oleh kata-kata Ius. Karena memang aneh, ketika Ichi datang ke Bima Raya, semuanya terasa sangat mudah, seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Aku tak percaya kamu bisa akrab, bahkan bisa bicara langsung dengan direktur Bima Raya, kata Udin lagi. Begitulah sifat orang yang iri, kamu tidak mampu tapi kamu malah menganggap rendah orang lain, semakin tidak pantas kamu bersama Ichi, jawab Ius semakin menghina. Melihat situasi yang tidak nyaman, Ichi pun masuk lebih dahulu ke dalam tenda untuk menunggu Udin yang masih melayani Ius. Udin memang mulai marah, sebab dalam setiap kata-katanya, Ius selalu mengumbar kebohongan untuk menarik simpati Ichi. Udin memelototi Ius. Aku bisa menerima semua hinaanmu. Tapi kamu telah membohongi Ichi. Jadi, cepatlah minta maaf kepada Ichi. Kalau tidak, perusahaanmu akan bangkrut sekarang juga. Kamu pilih yang mana? Kuberi kamu waktu 5 menit. Ius tertawa. Memangnya siapa kamu? Tidakkah aku sedang bermimpi? Sejak kapan seorang pengangguran bisa membuat perusahaanku bangkrut? Meskipun aku pengangguran, aku punya banyak teman yang bisa melikuidasi perusahaanmu, kata Udin. Mendengar itu, Ius tertawa lebih keras. Udin mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Asep. Wah, coba cek kondisi perusahaan Saputra Group di Bandung. Kalau ada caranya, cairkan semua asetnya. Saya ingin melihat perusahaan itu bangkrut dalam 5 menit. Ius berhenti tertawa, Ius memelototi Udin. Oke. Aku akan minta maaf kepada Ichi setelah kamu minta maaf padaku. Atau ceraikan Ichi sekarang juga. Kamu pilih yang mana? Waktumu 3 menit. Oh, jadi kamu nggak ada niat minta maaf sama Ichi? Tanya Udin lagi. Siapa juga yang mau, jawab Ius. Udin mengangguk. Oke. Terserah kamu saja, berarti kamu memang tulus ingin bangkrut. Tunggu sebentar, ponselmu akan berdering, baru kamu akan meminta maaf. Saat Ius hendak menjawab, ponsel di sakunya berdering. Ius ragu-ragu sambil melihat ponselnya, tapi kemudian tersenyum lebar setelah melihat siapa yang menelepon. Ternyata ayahnya. Jadi Ius menerimanya. Ayah, aku sudah di acara Palapa, kapan ayah ke sini? Yang terdengar justru ayahnya berteriak marah. Dasar kurang ajar. Pulanglah, kau sungguh menyedihkan. Semua pemegang saham Saputra Group telah mengundurkan diri, harga saham kita anjlok 90%. Tagihan dari beberapa bank juga telah tiba. Semua rekan kerjaku mengatakan bahwa mereka akan bubar, menuntut pembayaran agar segera diselesaikan. Pihak keamanan pabrik juga memberitahuku bahwa pabrik kita terbakar. Saputra Group telah bangkrut. Ius tiba-tiba panik, tepat saat ia hendak menjawab, ia mendengar suara sirene mobil polisi di telepon, lalu suara pintu didobrak, disusul suara seorang pria berteriak. Kau ditangkap, ikut aku untuk diselidiki. Ius lemas, ponsel yang dipegangnya langsung terjatuh, kepalanya pusing, dunia terasa berputar. Ius berlutut sambil menangis di hadapan Udin yang masih berdiri, lalu menatap wajah Udin sambil bertanya. Siapa kamu? Kenapa yang kamu katakan itu benar? Kau berhasil membuatku bangkrut. Udin membungkukkan tubuhnya sambil berbisik pelan di telinga Ius. Sudah ku bilang pilih, tapi kau tak percaya, sekarang terima saja. Semua yang menyaksikannya hanya tertegun. Karena merasa aneh Ius yang sebelumnya tertawa dan menghina Udin. Kini ia menangis sambil bersimpuh di tanah.
Tak seorang pun tahu apa yang Ius dengar di telepon dan apa yang Udin bisikkan kepada Ius. Juga tak seorang pun menyangka Udin telah melakukan sesuatu yang besar yang tak akan pernah dilakukan orang biasa. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tak akan pernah menghinamu atau mengganggu Ichi lagi, pulihkan kondisi perusahaanku, kata Ius sambil terisak. Terlambat, jawab Udin singkat. Ius terus-menerus memohon ampun kepada Udin. Ius tak menyangka akibat yang akan timbul dari perbuatannya akan menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Padahal sebelumnya Udin terlihat hanya mengetik di ponselnya. Tak melakukan apa-apa. Ius menatap Udin dengan ketakutan, pria yang sebelumnya dianggap tak bisa melawan, justru menjadi monster mengerikan yang mampu menghancurkan perusahaannya hanya dalam hitungan menit. Tapi Udin tak menunjukkan amarah sedikit pun. Karena Udin sadar, banyak orang yang menontonnya. Udin tersenyum. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Kalau kamu ingin tahu siapa aku. Aku seorang YouTuber dengan ratusan ribu subscriber. Mudah bagiku untuk membuat orang-orang mengitari perusahaanmu. Tahukah kamu berapa penghasilan seorang YouTuber? Tidak akan sulit bagiku untuk membangkrutkanmu dalam sekejap. Tapi kamu tidak perlu bicara kepada siapapun, jangan berani-berani mengungkapkan identitasku kepada orang lain. Karena akibatnya akan lebih buruk lagi bagimu. Sekalipun kamu lari ke ujung bumi, aku pasti akan mengejar dan membunuhmu. Mengerti? Ius semakin takut. Udin perlahan menepuk pundak Ius. Sebaiknya kamu pergi. Ingat selalu perilakumu sebelumnya yang membuatku terlihat buruk, lalu Udin memasuki tenda acara. Melihat Udin masuk, Ius mengejarnya dan mencari Ichi. Setelah menemukannya, Ius langsung berlutut di kaki Ichi yang masih berdiri. Cih, maafkan aku, kau mendapatkan kontrak itu sendiri tanpa bantuan siapapun. Maafkan aku tadi berbohong. Ichi terkejut melihat Ius tiba-tiba ada di depannya sambil berlutut dan memegangi kakinya. Ichi yang sejak lama membenci kelakuan Ius jelas refleks menendang dada Ius hingga Ius terduduk. Lalu Ichi berlari ke arah Udin dengan gemetar sambil memeluknya ketakutan. Udin memelototi Ius. Kenapa kau datang ke sini dan membuat takut Ichi? Pergi. Ayo kita jauhi dia, sepertinya kepala Ius terbentur pada bagian dalam Porsche saat ia mengerem mendadak tadi, menyebabkan otaknya sedikit terganggu, kata Udin segera membawa Ichi menjauh dari Ius. Ichi mengangguk lalu memanggil Satpam Palapa yang sedang berjaga di tempat itu, lalu menunjuk Ius yang masih terduduk sambil menangis. Bawa orang ini dari sini, dia menghalangi tamu yang datang, usir dia agar tidak mengganggu acara. Sebelum Satpam itu sempat melaksanakan perintah Ichi, Ius sudah berdiri dan berlari keluar. Melihat Ius sudah pergi, Ichi melihat ke sekeliling seolah mencari seseorang. Udin menghela napas dan bertanya. Siapa yang kamu cari? Bu Susi, dan Direktur Bima Raya, seharusnya sudah datang, jawab Ichi sambil terus menatap semua orang di dalam satu persatu. Di luar. Ius berpapasan dengan Dudung, Unah, Ibro, dan seorang pemuda yang baru saja tiba. Melihat Ius keluar dengan mata merah seperti abis menangis. Ibro bertanya, Tuan Ius, apa yang sebenarnya terjadi? Kudengar ada masalah dengan perusahaanmu. Benarkah? Ius mendorong dada Ibro. Kau tak perlu bertanya lagi kalau kau sudah tahu, katanya sambil terus berjalan menuju Porsche-nya dan masuk. Porsche itu langsung berbalik dan melesat keluar dari area villa keluarga Kusuma bagaikan kesetanan. Ibro tertegun melihat mobil Ius menghilang dalam sekejap di balik gerbang, begitu pula Dudung dan Unah. Lalu Ibro berkata, sepertinya Saputra Group memang sudah tamat, aku tak menyangka perusahaan sebesar itu bisa runtuh dalam hitungan menit. Kemudian mereka berempat masuk ke dalam tenda. Mereka melihat Udin dan Ichi berdiri di sana. Mereka berempat bergegas menghampiri Ichi, tetapi mengabaikan Udin. Dudung berbicara sambil memperkenalkan pemuda di sebelahnya. Cih, ini Freddy, adik Ibro, sedang cuti kuliah di Australia. Lalu Dudung menoleh kepada Freddy. Freddy, ini Ichi, kakak sepupuku. Aku sudah lama mendengar tentang kecantikanmu dari Ibro, aku senang bisa bertemu langsung denganmu. Ternyata bukan cuma cerita. Kau benar-benar cantik, kata Freddy, membungkuk ke arah Ichi sambil mencoba memegang tangan Ichi untuk berjabat tangan. Namun Ichi bersembunyi di balik Udin. Ternyata masih ada lalat hijau. Kata Udin sambil meraih pergelangan tangan Freddy yang hendak menjabat tangan Ichi, lalu berkata. Aku suaminya. Freddy menarik tangannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Udin. Lalu ia tersenyum sinis. Oh, aku kira sopirnya. Unah berkata kepada Freddy.
Jangan abaikan dia, kau tak perlu mengenal Udin, karena dia hanya gelandangan. Setelah aku menikah dengan Ibro, kau akan menjadi saudaraku, jadi kau harus mengenalku lebih baik, kata Unah dengan senyum genit. Freddy, yang sudah lama tinggal di Australia dan terpengaruh budayanya, jelas memahami maksud Unah. Freddy tersenyum dan menatap Unah sambil mengedipkan mata. Ibro tidak memperdulikan perilaku Unah terhadap Freddy. Ia langsung menuntun tangan Unah. Ayo duduk dan ngobrol. Mereka berempat akhirnya berjalan dan duduk di kursi kosong di barisan depan. Mereka tidak lagi memperhatikan Udin dan Ichi. Tak lama kemudian, Mardi dan Lastri yang baru tiba pun ikut bergabung. Lastri segera menghampiri Ichi, lalu berbisik. Cih, ibu dengar grup Saputra bangkrut. Ichi yang tidak tahu apa-apa terkejut dan bertanya. Dari mana ibu tahu? Ius baru saja ada di sini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengganggu Kang Udin dan meminta maaf padaku soal kontrak itu. Lastri tertawa. Awalnya aku sangat berharap Ius jadi menantuku, tapi sekarang itu tidak penting. Karena dia sudah bangkrut. Mendengarnya, Udin berkata dalam hati. Jangan bermimpi Bu. Tidak ada yang bisa menggantikanku di hati Ichi. Namun di luar, Udin tetap bersikap hormat kepada Lastri dan Mardi. Bersambung.